Terserah. Yohanes ya, Sup. Ntar. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, ya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya mau tanya Anda nyembah siapa? Ya, saya menyembah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya? Saya ya, bagi pribadi saya Tuhan Yesus. Ah, Yesus menyuruh menyembah siapa di sini? Allah. Iya. Nah, dibantah pula kan oleh Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Bantahan Anda menyembah Yesus. Iya. Karena apa? Ada dalam Alkitab mengatakan, ya, Yesus itu, Tuhan itu, aku ada di dalam Dia dan Dia aku ada. Itu. Makanya bagi kami orang Kristen, ya, Yesus itu sama dengan Tuhan kami. Itu. Makanya sesuai kan dengan judul, Kristen selalu bantah kitabnya. Oh, dibantah. Iya, dibilang Yesus, hei, kamu harus Yesus menyembah Tuhan Allahmu saja. Tiba-tiba Iya. kau sembah Yesusnya. Karena di dalam Yesus itu ada Tuhan. Oh, di dalam Yesus ada Tuhan. Waktu Dia disalib, Iya. berarti Tuhan ikut kesalib juga. Ada dalam Alkitab mengatakan, di dalam Dia ada aku dan di dalam aku ada Dia. Makanya kami sembah Yesus. Kalau waktu di tiang salib, ikut juga Tuhan tersalib. Itu tidak mungkin ikut. Katanya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Waktu di tiang salib kok copot Tuhannya. Ya itu kan Kayak gimana itu teman-teman? itu benar. Setelah disalib kembali. Dia akan hidup kembali. Tidak ada manusia di dunia ini kalau Tuhan tidak ada dalam dirinya itu akan hidup. Apa itu? Tuhannya artinya kayak saklar itu, Bang. On off itu. Waktu dia sebelum dia disalib, Tuhan di dalam dirinya. Waktu di tiang salib copot dulu Tuhannya. Saya mau tanya sama kamu. Ya. Apa? Adakah nabi yang kenabian pada zaman dulu? Adakah nabi yang gila? Nabi yang gila? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Saya akan tunjukkan ya. Oke, sabar. Makanya Sabar. itu. Sabar ya. Dulu saya balik kamera dulu. Atau nggak usah lah ya, dengar saja dulu nih. Oh, iya. Terus? Ya, baca. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yang engkau Muhammad benar-benar orang. Astagfirullahaladzim. Coba. Baik. Anda mengatakan tadi tidak ada nabi yang gila, tapi yang disaksikan dan itu Muslim sendiri yang ucapkan. Baik, saya jawab ya. Nah, oke. Lebih bagus. Enggak, Ucup, dengar dulu. Baca lebih baik, Ucup baca ulang. Itu dalam Al-Quran yang Bukhari 4738. Bentar, kita bahas yang tadi dulu yang kamu tunjukkan sama saya. Oke? Saya jawab ya. Ini jawabannya. Apa kata Allah ya? Di situ Nabi Muhammad dituduh orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kamu ya Muhammad sekali-sekali bukan orang gila. Ya. Lalu siapa yang bentar ya? Lalu siapa yang gila sebenarnya? Lihat ayat 6-nya nih. Siapa di antara kamu yang gila? Ya.
siapa di antara kamu yang gila? Siapa di antara kamu yang gila gitu? Kata Allah, ya, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Jadi, ya, yang membawa Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila gitu. Yang membawa ayat tadi yang menuduh Nabi Muhammad orang gila itulah yang sebenarnya orang gila. Jadi gini ya teman-teman, Al-Hijr ayat 6 ya, Nabi dituduh orang gila. Saya bantah ya dengan firman Allah bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila. Berarti yang menuduh Nabi Muhammad lah orang gilanya ya. Gitu. Ya, siapa di antara kamu yang gila yang bawa Al-Hijr ayat 6? Siapa yang tulis itu Al-Quran? Siapa yang tulis itu Al-Quran ayat? Kesana kemari lagi. Dijawab udah dijawab kesana kemari. Al-Hijr ayat 6 itu ya yang gila sebenarnya yang bawa Al-Hijr itu ya. Saya mau tanya lagi, maaf ya Ucup ya. Kamu sih di pendidikan dari mana? Maaf. Enggak, saya enggak sekolah. Enggak pernah sekolah saya. Saya langsung pintar keluar dari rahim ibu. Dah. Pantasan ya itu kamu ngaku ya. Pantasan itu kamu. Pantasan kamu itu mengajarkan hal-hal yang salah. Tidak ada ajaran kamu yang benar. Apalagi ayo. Nah, karena sampai selama ini ajaran kamu kepada kaum kamu itu ya mungkin mereka masih mendukung kamu ya, itu karena mungkin masih mereka kasihan sama Anda. Iya. Ya. Makanya saya bertanya. Mulai nyerang pribadi teman-teman ya, terjawab pertanyaannya nyerang pribadi gitu. Ya, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Ucup. Anda berani tampil di depan ini, berarti Anda harus siap untuk menjawab tamu Anda. Kan begitu? Iya, kembali ke tema tuh. Saya bilang menyerang pribadi, makanya itu kembali ke tema, siapa yang selalu membantah Alkitabnya? Kitabnya? Ya tadi kan saya udah bilang. Sudah saya tes Anda sendiri yang bantah kitab Anda. Terus Anda bertanya Quran, saya jawab pula dengan Quran. Kan ada datanya. Siapa yang tulis Quran itu? Nah, siapa yang tulis? Ngapain kau ya nanyain siapa yang tulis Quran itu? Lebih baik siapa yang tulis kitab kamu gitu. Ya, kan dalam Al-Quran tadi dikatakan Muhammad itu gila. Makanya saya bertanya sama kamu. Iya, tadi kan saya jawab dengan Al-Quran juga bahwa Allah menyatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Jadi yang menuduh Nabi Muhammad gila itu sebenarnya orang gila. Gitu. Satulah beberapa saya mau tanya sama kamu ya. Maaf ya saudara-saudariku yang muslim, maaf ya. Ini pribadi saya dengan Ucup. Ya, nggak usah kalian ikut campur. Ini diskusi ya. Ini diskusi. Karena saya mau tahu ini Ucup ini terlalu ini sekali. Padahal, apa? Masuk. Ya, oke. Saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya. Memangkah ada diperintahkan dalam Al-Quran ya, setiap saudara-saudari saya ya yang berangkat ke Mekah itu untuk haji, apakah memang dalam dalam Al-Quran itu diajarkan supaya sampai di sana lempar-lempar batu ya, usir-usir setan? Apakah memang ada dalam Al-Quran? Kenapa ada? Saya kan bertanya. Saya bertanya. Kalau untuk ibadah haji itu ada ayatnya di Quran. Ya, perintah haji. Kan sampainya di sana dia itu lempar-lempar batu. Ya, lempar-lempar sampai tumbuk-tumbuk batu begitu. Ritual di hadis pula itu. Ayo. Ritual ya. Sampai maaf ya. Oke. Bedain dulu. Biar Anda bisa bedain dulu gitu. Ajaran Muhammad itu memang benar, kalian percaya atau tidak? Ya jelas dong. Oke.
Kalau yang diajarin itu minum kencing unta itu ajaran Muhammad bukan? Oh, baik. Ada untuk muslim dibilang kayak gitu. Oh, Ada nggak? Ada nggak? ya. Ada nggak Memang untuk muslim? kan ada kelihatan di situ, kan ada nyatanya, ada videonya itu yang viral itu orang Islam yang minum air kencing. Air kencing apa nih? Air kencing unta. Oh, jadi sebenarnya ajaran minum air kencing itu dimulai dari Kristen. Iya. Adakah orang? Oke, Ucu. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Adakah pernah kamu lihat orang Kristen minum kencing unta? Baik ya. Nih ya, ajaran minum kencing itu diawali oleh Kristen nih. Baca kau. Ya. Coba bacakan saja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepadamu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya, ya, bersama-sama dengan kamu. Jadi ya, kalau di Islam itu kan, kalau di Islam katanya ya air kencing unta dicampur susu. Sabar dulu, saya jawab dulu ya, sabar ya. Di Islam katanya minum kencing unta campur susu ya, tapi di Kristen minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kayak gimana campur tai sendiri? Itu yang saya tahu itu pada saat itu peperangan daripada mati, mereka itu makan tai yang ada di atas. Alasan. Makan tuh tai ya, peperangan makan tai kan gitu. Udah belum dipraktekin. Oke, sedangkan di ajaran kalian sendiri mengaku kok lebih baik makan babi daripada mati. Ya kan begitu. Coba bagaimana dengan itu? Lebih baik makan babi daripada mati. Itu kan kalian haramkan. Iya, betul. Lebih baik makan babi daripada mati. Nah, sama. Mati kelaparan. Sama juga tadi. Padahal sekarang di dunia nyata, yang di dunia sekarang, yang kamu katakan tadi itu peperangan dunia dulu, peperangan Romawi. Baik. Sedangkan yang nyata-nyata hari ini, siapa yang masih nyata-nyata sampai hari ini? Siapa yang nyata-nyata minum air kencing unta? Coba. Ya iya, Kristen pakai jus tai itu. Kayak gimana? Jadi sebelum permasalahan minum air kencing itu ya sudah ada semenjak dulu di kitab kau ya, jus tai itu udah ada gitu. Kayak gimana? Kalau di Islam kan kencing unta campur susu hanya untuk orang tersebut saja, tidak untuk muslim lainnya. Itu di hadisnya. Kencing unta itu ya dicampur dengan susu untuk orang yang meminta saja, tidak untuk muslim lainnya. Ya. Itu hadisnya. Hanya untuk saat itu saja dan untuk orang itu saja. Kayak gitu. Ya. Kalau Kristen apa? Minum sendiri ya. Di dalam Kristen ya. Dengar tuh. Yang kamu di dalam baca Kristen itu zaman dulu. Zaman nyata-nyata. Nggak mau tahu urusan mau zaman kapanpun. Yang jelas ini adalah tertulis di kitab kau, tertulis di kitab kau kan kayak gitu ya. Minum kencing sendiri dan makan tai sendiri gitu. Mana? Coba ditunjukkan kitab mana? 2 Raja-Raja 18 nomor 27, bukalah. Ya oke. Kalau memang itu coba tunjukkan raja-rajanya, saya akan lihat. Mana? Coba tunjukkan di HP-mu. 2 Raja-Raja 18. Dekat lagi. 2 Raja-Raja berapa? 18. 2 Raja-Raja 1. Ayat 18, oke. Raja-Raja. Iya, saya lebih pilih minum kencing unta campur susu daripada jus tai, teman-teman. Iya. Daripada jus tai, saya lebih pilih kencing unta, lebih bagus ya.
dicampur susu gitu. Kalau jus tai gimana teman-teman, jus tai? Oke, begini. Sampai tanya-tanya sekarang yang masih minum sampai hari Enggak ada yang minum. Enggak ada. Muslim. Saya aja nggak minum, nggak diperuntukkan untuk saya. Kalian ini. Nggak diperuntukkan untuk saya. Oke. Ya. Nih, saya Apa? mau tanya ya. Tanya pula. Ya. Kamu kan host. Oh iya. Tanyalah sepuas kau ya. Makanya saya bilang Joe, ya, sebelum kamu itu berpikir dulu lah, ya, karena tidak sembarang kamu orang hadapi. Saya bukan silki tadi ya, saya bukan silki tadi, ya. Apa? Selikitan apa? Yang lama kamu undang tadi, saya bukan seperti itu. Hah? Terus? Karena saya ingin data dan pembuktian. Iya, kau sama yang lainnya sama Kristen lainnya. Nggak ada bedanya bagi saya. Kau itu sama dengan Kristen lainnya. Itu silakan, itu terserah kamu. Ya, saya mau tanya. Ya, apakah benar-benar kalian yakin bahwa Muhammad itu akan menyelamatkan kalian? Oh iya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga. Siapa yang katakan begitu? Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan lagi katanya baik. Baik. Tunjukkan katanya teman-teman ya. Nih. Aduh. Loh. Jangan kayak begitu, Cuk. Makanya saya bilang bukan silki yang kamu hadapi ini, bukan silki yang di tamu kamu. Maaf ya, brother-brotherku, sister-sisterku yang muslim di sana ya. Ini debat saya dengan apa? Ucup. Jangan kalian ikut-ikut. Ya, justai, terserah kalian mau bilang apa, terserah. Silakan, typing aja apa yang kalian anggap bagus, silakan. Tidak menjadi masalah. Ini antara urusan saya dengan Ucup. Terserah kalian mau bilang apa. Sabar, saya bukakan ya. Saya ambilin di website aja nih. Nah, tunjukkan dulu. Iya, bentar. Sabar ya. Saya ambil hadisnya. Terserah kalian ya, penontonnya Ucup di bawah mau bilang saya botol, mau bilang goblok, mau bilang bego, mau bilang terserah. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa yang dikatakan Nabi? Artinya ya, setiap umatku akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Apa? Yakin? Kalian yakin ya? Tapi ada ayatnya, saya punya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin saya masuk surga. Ada gitu. Sekarang saya balik tanya, mana jaminan Yesus untuk Kristen? Seperti yang ayat saya tampilkan tadi gitu. Setiap Kristen akan masuk surga kata Yesus. Mana? Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Iya, di ayat berapa Yesus menjamin Kristen? Ya, itu dia. Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, pertanyaannya sama dengan Anda menanyakan kepada saya. Saya menampilkan ya, Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis di mana? Oke, soal dalam Alkitab saya memang nggak semua, karena ini bukan bidang saya sebenarnya. Ini saya cuma tertarik dengan kamu punya judul ini, makanya saya minta naik. Kalau ini mau hafal ini Alkitab, ya maaf, tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab, ya maupun Al-Quran.
Itu kalau ada orang yang bilang hafal Alkitab atau hafal Al-Quran, itu orang yang tidak waras. Saya kasih tahu. Tapi saya pernah baca mengatakan bahwa Yesus mati dan naik ke surga. Dan dia akan kembali, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang hidup dan yang mati. Itu kata Anda. Itu karena saya Kristen, tidak mungkin saya bilang kata Muhammad kalau begitu. Bukan kata Yesus. Oke. Kalau kata Yesus, dia akan mengusir kamu. Ya, silakan. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi Iya, masalah. coba Matius 7:22-23 tuh. Turun kedua kalinya Yesus akan usir kau. Ya. Oke. Matius berapa? 22. Matius 7 Matius nomor 22 sampai 23. Matius 7 ya ayat 22. Bacain kencang-kencang tuh. Matius 7 ayat 22 ya? sampai 23. Aduh, sorry ini nih. Mata ini sudah tua soalnya. Matius 7 ayat 22 23 sampai 23. 23. Aduh, Bunda, coba baca dulu nih. Biasa nih ucup ini mengada-ngada ini. Bun, Bacain. kecil sekali cup. Ini mata Nah, sudah tua. iya. Oke. Coba kamu masih bisa baca nggak? Ini kecil sekali, saya nggak bisa baca. Kok alasan memang kalian ini memang orang Islam ini selalu menuduh memang. Ini. Matius 7 ayat berapa? Matius 7 22 ayat sampai 22 sampai 23 bacain. 2 sampai 23. Coba. Matius 7 ya. Ayat 22 sampai 23. Itu kayaknya. Ini loh. Matius 22 Matius 7 ayat 22 sampai 23. Coba baca. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ketiga ini kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Siapa yang pakai nama Yesus siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya kami orang Kristen. Ya, ente kan? Diusir Yesus nanti ente. Yesus itu sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali kedua kalinya. Yang tidak menyebut Yesus Tuhan itu yang diusir Yesus. Nih, Kalau orang yang tidak menyebut Nih. Tuhan Yesus itu Tuhan, berarti itu yang diusir. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu orang yang berbuat kejahatan. Itu Jadi, orang yang berbuat kejahatan. Jadi yang Tapi panggil kalau Yesus kita itu Tuhan ya. percaya kepada Yesus, dia akan datang untuk menyelamatkan. Jadi yang Oke. panggil Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Tidak akan. Siapa yang tidak memanggil Yesus Tuhan itu yang akan Dia yang diusir. ngomong kok. Dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Justru itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Tapi kalau orang yang tidak berbuat kejahatan, nah, Kayak gimana? Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Oke. Saya hanya menyampaikan Begini. kata Yesus. Kata Yesus, ya banyak orang berseru-seru kepadaku di hari terakhir. Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu juga? betul. Dijawab Yesus. Ah, Oke. kata Yesus, pada hari itu aku berterus terang, kata Yesus. Apa katanya?
Kata Yesus, ya, enyahlah kalian, aku tidak pernah mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Yang pembuat kejahatan itu yang diusir. Ya memang kata Yesus itu Tuhan. Ya, yang membuat kejahatan. Oke, saya mau tanya, Cu. Karena Anda ini adalah sebagai host, saya sebagai tamu. Jadi wajar saya bertanya. Oke? Apakah saya mau tanya ya, di manakah Nabi Muhammad sekarang? Rafiqul A'la. Tuh. Di mana? Rafiqul A'la. Berarti masih di kuburannya, alam barka. Bukan di kuburan, tempat paling tinggi di atas seluruh makhluk daripada Yesusmu. Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi. Ya. Muhammad bangkit dari matinya. Ya. Kapan Muhammad bangkit dari kubur? Dia hidup di sisi Tuhannya, ya, bersama teman-temannya, bersama para nabi, para nabi, ya. Tunjukkan dalam Al-Quranmu bahwa Muhammad itu sudah bangkit. Coba. Ngapain sih nyari Nabi Muhammad di Al-Quran? Sungguh luar biasa. Apa ya, teman-teman? Nggak nyambung sama sekali nyari Nabi Muhammad di Quran. Ya, saya mau tanya. Aduh. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya bahwa Nabi Muhammad itu sudah bangkit dari matinya, dari kuburnya. Coba. Lah, beliau wafat di Madinah, dimakamkan. Iya, tapi di mana ruhnya sekarang? Di Rafiqul A'la. Matinya di mana? Di Rafiqul A'la sekarang. Matinya di mana, mau wafatnya? Itu jasad beliau dimakamkan di Madinah, ya, di Masjid Nabawi situ, ya. Terus sekarang beliau di mana ruhnya? Ruhnya di tempat yang paling tinggi bersama para nabi. Ada dalilnya. Yesus aja kalah gitu. Kayak gimana? Tunjukkan dalam Al-Quranmu, dalam dan Al-Quran lagi. Di mana-manapun bahwa Muhammad itu sudah bangkit dari kuburnya. Coba. Nyari Nabi Muhammad di Al-Quran, teman-teman. Ini aduh, susah ya memang, teman-teman, ya, nyari Nabi Muhammad kok di Al-Quran gitu ya. Saya agak kocak aja sih dengarnya, nyari Nabi Muhammad di Quran, aneh gitu loh. Dengar dulu, Cu. Kan kamu bilang di tempat maha tinggi, ya, yang paling tinggi dari semua nabi. Sekarang saya bertanya, kan saya bilang, tunjukkan bagi saya dalilnya, datanya, dan kapan itu Muhammad bangkit dari matinya, dari kubur. Memangnya ukurannya harus bangkit gitu? Ukuran hebatnya itu harus bangkit? Bagaimana kalian, saudara-saudaraku yang muslim, saudara-saudariku yang muslim, bagaimana kalian mau selamat kalau juru selamat kalian yang kalian percaya itu Muhammad itu masih di kuburan? Bagaimana kalian mau selamat? Kayak gitu. Baik, sekarang saya timpali ya. Hei kawan-kawanku yang Kristen, bagaimana kalian mau selamat sedangkan juru selamat kalian saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib? Dia kan sudah diselamatkan, dia naik ke surga. Juru selamat yang tidak selamat, hei kawan-kawan Kristen, ya, juru selamat kalian itu, ya, bagaimana bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib aja kagak mampu? Kayak gimana? Parah itu, ya. Ya kalaunya Nabi Muhammad kan wajar nabi, ya, beliau wafat kan kayak gitu. Ini juru selamat yang namanya Tuhan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, apalagi mau nyelamatin ente. Begini. Dengar dulu, tuh. Itu Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen. Dia mati 3 hari dalam kuburan, dia bangkit. Ada buktinya, ada datanya, ada faktanya. Nggak ada dia bangkit, dia dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dan dia naik ke surga. Lah, banyak juga orang yang bangkit saat Yesus bangkit. Ya, oke, tidak menjadi masalah. Ya, mungkin itu kalau
selamat. kalau ukurannya bangkit juga banyak Tuhan Anda. Saya mau tanya, tunjukkan kepada saya, saudara-saudariku yang muslim khususnya Ucup, tunjukkan kepada saya bahwa kapan itu Muhammad bangkit dari matinya sampai saat ini. Coba tunjukkan. Kok nanya Nabi Muhammad bangkit? Loh, ini kan itu kan dalam itu sesuai dengan judulmu ini. Semua manusia nanti dibangkitkan. Ya, oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kalian bilang Muhammad? Semua manusia nanti dibangkitkan Dibangkitkan, oke, oleh oleh Yesus. Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, karena dikatakan tidak ada orang yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui saya. Artinya melalui Yesus Kristus, bukan Muhammad. Wahai saudara-saudariku yang muslim di sana, ya, kalau kalian yang masih tidak waras, berarti kalian akan percaya. Yang saya mau tanya sama YouTube ini, yang kalian percaya ajarannya, yang saya mau tanya sama dia, kapan dan tunjukkan kapan Nabi Muhammad itu, ya, Muhammad itu bangkit dari kuburnya, kapan coba? Dan apakah orang mati bisa menyelamatkan manusia? Semua manusia nanti dibangkitkan Allah. Allah itu Allah, tapi Iya. harus melalui pengantara. Sedangkan kalian punya utusan Muhammad itu masih di kuburan sampai hari ini. Ya iya nanti dibangkitkan juga sama. Kapan? Lah, Kapan? belum lagi kiamat juga belum hari kebangkitan. Saudara-saudara, luar binasa ajaran Ucup ini. Nanti katanya dibangkitkan itu Muhammad. Kapan? Di dalam Alkitab. Semua orang akan dibangkitkan ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna awwalun. Dibangkitkan semuanya. Tuh. Oke. Begini, Cuk. Satu Quran lagi. surah Al-Waqiah. Adakah nabi yang ada apa? Sihir itu apa coba? Saya mau tanya, sihir itu apa? Iblis kah, setan kah, atau apa? Racun? Iya sihir ya sihir. Nah, racun kah itu, iblis kah, setan kah, atau apa? Sihir ya sihir. Ya, loh. Jawab Saya dong, bukan, saya nggak ngerti sihir, bukan dukun saya. Yang ngerti sihir itu kau kan kayak dukun tuh, ya. Itu dalam Al-Quran kalian ya, dalam Al-Quran kalian mengatakan satu-satunya nabi yang kena sihir itu adalah Muhammad. Itu ada dalam Quran kalian, tapi kalian membantah. Di mana nggak ada? Nggak ada di Al-Quran. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ayat berapa Nabi Muhammad kena sihir. Ya, saya tidak ada Al-Quran di sini. Saya tidak ada Al-Quran. Makanya jangan ngaco. Makanya jangan ngaco. Nah, Tunjukkan oke, sama saya kalau ada. Ya, bukan saya coba cari sendiri, ada itu. Masa saya cari sendiri? Anda yang menuduhkan bahannya dari Anda. Memang satu-satunya Jawab nabi, mana? ya, dari kenabian. Satu-satunya kenabian yang kena sihir adalah Muhammad. Coba mana dari Quran? Kata Anda dari Quran Nabi Muhammad kena sihir mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Tanya, maaf ya. Di mana? Saya pernah lihat Edis TV tunjukkan kepada Edis pula jadi dalil. Yang lima kali kabur sama saya jadi dalil. Ada Edis itu kabur sama saya 5 kali dijadikan dalil pula. Ya. Ada. Makanya kalau ngomong sama saya itu jangan sembarangan, ya. Kalau kau mengatakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad begini begitu, saya minta dalilnya di mana? Saya bukan orang awam yang kau pikir gitu.
Saya bukan orang awam yang seperti Anda perkirakan, bukan. Sedangkan saya Kristen. Makanya kalau Anda yang mendalilkan, saya minta bahannya dari Anda. Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, tadi pun saya tanya Anda tidak bisa tunjukkan. Oke? Apanya? Nah, loh. Kan Anda bilang akan dibangkitkan di mana? Tertulis akan dibangkitkan. Itu Quran surah Al-Waqiah. Allah semua akan membangkitkan manusia. Quran Itu surah Allah, Al-Waqiah. Itu Tuhan. Ya iya. Membangkitkan. Udah. Tapi kan harus melalui pengantara. Sedangkan pengantara kalian Muhammad masih tertidur di dalam kuburan. Sedangkan kami orang Kristen, Yesus Kristus sudah di surga. Dia akan datang nanti. Itu saya katakan tadi, ya. Coba pakai akal. Pakai akal. Ya. Pakai akal. Bagaimana bisa ya orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri mau menyelamatkan orang lain? Menyelamatkan itu kan Dirinya saja, diri sendiri saja kagak selamat gitu ya. Mau nyelamatin orang lain. Bagaimana anda mengatakan tidak selamat sedangkan dia sudah di surga? Muhammad di mana? Nah, saya mau tanya, Yesus Kristus di mana sekarang? Di langit. Oh, di langit. Ya, oke, di langit. Dia akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Sedangkan Muhammad di mana sekarang? Rafiqul A'la. Di alam barka, di kuburan, dan belum pernah diceritakan di mana-mana pun. Nabi Muhammad jasadnya ditanam di Madinah ya, di Masjid Nabawi ya. Tapi di mana beliau hidup di sisi Tuhannya, Rafiqul A'la. Biar bagaimana itu sudah diinikan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus Kristus. Itu dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Ada nggak Yesus ngomong itu dia ngomong kayak gini? Akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Ada gitu? Ada untuk Kristen. Yesus itu Muslim kah atau Kristen? Lah, dia ngomong sama siapa waktu ngucapin itu? Ya kepada umat Kristen. Baru umat Kristen di zaman Yesus ada umat Kristen koplak. Oke. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya Enggak. dia bilang, Yang Anda kutip tadi. Kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi, Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada Orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Ada Kristen saat itu? Saya belum lahir, bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Ada nggak waktu itu? Waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Bangke, tangkap gondrong. Coba, waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang Kristen di situ? Bukan dikatakan orang Kristen, tapi kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada dia. Katakan kepada kok parah? Kamu yang parah, Cuk. Makanya parah. Kalau anda itu mau menyampaikan sesuatu di medsos atau di publik, ya berpikir dulu. Nih, saya ajarin ya. Masa kau tanya? Enggak. Saya ajarin dulu kitab kau nih. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong untuk Filipus dan Thomas. Ya. Nah, itu karena dia di awal Filipus dan Thomas, Yesus Kristus itu yakin bahwa orang ini mengikuti saya, makanya dia katakan kepada dia. Iya. Makanya saya bilang kepada orang Filipus dan Thomas itu bukan Kristen.
ada dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya bila bukan Kristen. Buka, Thomas. buka Yohanes Yohanes 14 tuh. Satu perikop baca. Memang ini. Yohanes 14 tuh baca. Nggak ada Filipus dan Thomas itu Karisteng, nggak ada. Lucu, ya. Intinya, ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah Di mana? Gini aja dah. Kayak gini aja. Simple. Saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Ya kan sudah disampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus, ya. Tidak ada dalilnya. Oke, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus. Sedangkan Yesus itu kami yakini bahwa itu adalah juru selamat kami. Walaupun Anda mengatakan, ya, menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mau menyelamatkan orang? Tapi dia kan terbukti ada di atas surga. Itu ada dalilnya. Di mana Yesus? Muhammad Yesus di mana? di surga. Kau lihat? Menurut keyakinan kami. Kagak lihat juga. Kagak lihat juga. Memang sih saya enggak. Di kitabmu itu, ya, Yesus itu dia di langit, bukan di surga. Yesus ada di Oranos, bukan di Paradiso. Ini dalam Bible yang mengatakan Aduh, di langit itu. Oke, tidak usah jauh-jauh, di langit. Oke, di langit. Daripada yang di kuburan, bagaimana? Kenapa? Nah, bagaimana? Daripada yang masih di kuburan sampai saat ini, bagaimana? Lah, terus? Sedangkan Yesus ada di langit. Menurut Anda, oke. Menurut Anda ada di langit, oke, ada di langit. Daripada yang di kuburan, gimana? Terus? Kenapa yang di kuburan? Wajar orang yang di kuburan wajar. Jadi kapan Anda selamat? Kapan Anda selamat apa? Iya, karena yang utusan Allah buat kalian itu kan masih ada di kuburan. Lah, wajar manusia wafat, meninggal. Jadi kapan dia bangkit? Lah, nanti dibangkitkan Allah. Di yaumul kiamah ya. Aneh, heran saya. Loh, saya lebih heran, Ucup. Betul, saya lebih heran. Kapan akan dibangkitkan? Nanti ada hari kebangkitan, kau pun menemui, nanti tunggu aja. Nanti kapan? Iya, tunggu aja, nanti kau juga menemui hari kebangkitan. Kau tahu nggak Yesus kau itu lagi menggelantung di langit ya, karena kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Kacau. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu memegang kunci surga. Jangan. Baik. Baik. Tanya penonton ini, Cuk. Jangan apa ngawur. Jangan ngawur. Coba semua saya tanyakan itu tadi. Tidak ada yang benar kau jawab. Jadi satu pun jawabanmu tidak ada yang benar, Cuk. Betul. Nah, baca ya. Masa Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti? Kapan? Atababal jannah yaumul qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi Muhammad, dan minta untuk dibukakan. Oke? Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, bukan untuk orang sebelummu. Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Di mana Yesus sekarang? Menggelantung masih. Oke, tidak apa-apa. Lagi menggelantung di langit gitu ya. Nggak dibukain karena kunci surganya sama Nabi Muhammad kan, kayak gitu, nggak bisa masuk.
Bagaimana mau kunci Muhammad? Bagaimana ya Muhammad mau pegang kubur karena masih di alam kubur, alam barza. Aduh, kayak macam mana? Kapan akan dibangkitkan? Semua yang saya omongkan itu ada dalilnya, ya, bukan bacot kayak kau. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad itu akan dibangkitkan nanti. Coba tunjukkan bagi saya. Semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Rekam ini kalau ada Semua manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan. Kapan? Hari kiamat nanti. Oke, siapa yang akan membangkitkannya? Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, tapi harus melalui pengantara. Siapa pengantara? Enggak ada pengantara. Ngapain? Enggak ada pengantara, ngapain pakai pengantara? Loh. Kenapa kalian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah. Ya memang kalau hari kebangkitan itu hitung sendiri-sendiri, yaumul hisab itu enggak ada urusan perantara-perantara lagi. Mengajarkan orang-orang yang tidak benar. Susah memang ya teman-teman ya. Susah. Saya minta dijelaskan. Loh, memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad kan masih memang dia di alam barca. Kenyataannya dalam Alkitab kalian pun dalam Al-Quran. Tadi kan saya udah tunjukkan Nabi Muhammad itu di sisi Tuhannya, di tempat yang paling tinggi bersama teman-temannya. Para nabi. Masih ada dalam kuburan kok, sudah di atas di tempat yang itu cuma jasadnya. Loh, jasad. Sedangkan Yesus sendiri memang kalian bilang sudah di langit. Oke, tidak apa-apa di langit. Yang penting dia sudah hidup. Sedangkan Muhammad gimana sih Aduh. Susah teman-teman, mau diterapi pelan-pelan juga susah ini ya. Kok terapi pelan-pelan? Saya kan minta dalilnya, faktanya bahwa dari tadi pakai dalil semua, saya jawabnya. Loh, kan saya bilang, coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sisi Tuhan, bilang dia sudah bangkit dari kuburnya. Ar-Rafiqul A'la, ada. Udah, yang saya omongkan berapa kali sudah ada dalilnya. Mana ada dalilnya itu bilang Nabi Muhammad? Selalu saya tunjukkan dalil, dari tadi kau aja ngomong kagak ada dalil. Kau aja yang ngomong kagak ada dalil, kagak jelas. Apa dalil? Semua kan sudah ada buktinya. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Muhammad sampai saat ini masih ada dalam kuburan. Dan satu-satunya nabi yang pernah kena sihir adalah cuma Muhammad. Nabi. Mana ayatnya? Jangan kau cuma tuduh. Saya minta ayatnya di Quran mana? Itu juga ya. Mana ayatnya? Wah, kalau bagaimana saya mau tunjukkan tidak ada Al-Quran di sini? Begitu. Ya tunjukkan, jangan kau kowar-kowar, kau berbicara tanpa data. Cuma asumsi, kenyataannya seperti apa? Makanya mana ayatnya? Kau berani kowar-kowar tapi nggak ada ayatnya. Nanti andaikan ada Al-Quran di sini, andaikan ada Al-Quran. Ada. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi Edis mulu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi Edis mulu. Begini, saya siapa? Edis itu siapa? Tapi saya menghargai dia karena memang dia mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kau percaya dengan Edis? Bukan saya percaya sama Edis, ya. Saya menghargai Edis, saya percaya sama Tuhan, bukan siapa-siapa. Itu saja. Saya mau tanya dulu, Anda percaya nggak yang disampaikan Edis? Yang benar sesuai dengan keyakinan saya percaya karena yang sesuai. Apa yang dikatakan sama Edis itu, ya itu kan dari Alkitab. Yang dari Alkitab Anda percaya gitu? Saya percaya di Alkitab, jelas. Baik. Karena apa yang diajarkan Alkitab buat kami orang Kristen, ya kami yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar. Baik. Sekarang saya mau tunjukkan satu video ya.
kata Anda percaya dengan edis ya, yang penyampaiannya dari Alkitab. Dengar dulu, Cuk. Saya tidak pernah bilang saya percaya sama edis. Edis Iya. kan manusia biasa. Iya, Anda percayanya yang disampaikan edis melalui Alkitab kan? Iya betul. Iya. Jangankan edis mengatakan, jangankan lewat edis, saya sendiri membacanya, saya yakin dan percaya Baik. bahwa itu benar. Nah, Baik. Apalagi, Saya mau tanya ini ya, kita perhatikan dulu ya. dengan Anda. Ya, Saya coba. saya percaya hanya kepada Tuhan. Oke, baik. Ini edis ada menyampaikan melalui Alkitab nih. Apakah Anda percaya atau tidak? Kita tonton dulu ya videonya ya. Oke, silakan. Ya saudara-saudari yang muslim ya, sekali lagi sama kalian. Kamu tidak percaya Kalian pada mau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Baik. Stop. Berani. Nah, Kata edis ya, Yesus bukan Tuhan di Bible Anda, di kitab Alkitab Anda. Percaya nggak? kata edis kan bilang, saya tidak percaya Itu sama bukan edis. kata edis. Dia menegaskan Bible pun tidak menjelaskan Yesus Tuhan. Itu Ayo. menurut edis. Itu menurut edis. Saya Dia kan- meng- saya kira- dia mengambil dari Bible kayak gimana? Coba di mana? Dia menyampaikan dengan Alkitab kata dia. Itu kata edis. Itu kata edis. Bukan kata edis. Alkitab. Alkitab edis itu mengambil sumbernya dari Alkitab Anda. Yesus itu bukan Tuhan. Pak, itu kan yang ngomong, itu kan ngomongannya dia. Itu kan ngomongannya edis. Bukan- Tiba-tiba Anda percaya sih? Apakah ada dalam Alkitab? Apakah Katanya ada percaya dalam- tadi yang disampaikan edis melalui Saya Alkitab. bilang, saya percaya yang apa yang dia katakan yang benar. Ya iya. Saya percaya apa yang dia katakan. Percaya nggak kata dia di dalam Bible Anda, di dalam Alkitab Anda, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia ngomong begitu berarti dia salah. Edis bukan Alkitab. Nggak percaya dengan edis. Kali ini cup. Oke, saya Aduh, tunjukkan juga. Siapa Anda sebenarnya? Oke, saya tunjukkan siapa Anda sebenarnya. Aduh. Ini dengar nih. Oh iya, itu betul. Ya, teman-temannya. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah kata saya. Saat itu ngapain lagi teman-teman? Hah? Lagi ngapain saya itu teman-teman? Apa? Ucu. Lagi ngapain saya? Saya lagi ngapain itu? Berani bersaksi seperti itu. Ah. Di mana orang? Jadi ya makanya kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar kagak tumpah kayak gimana? Datar aja sesuai menurut Bible gitu kan? Ampun saya ya teman-teman. Videonya pun dipotong gitu. Ampun saya. Padahal saya lagi menyindir Kristen yang di dalam kitabnya bumi datar gitu. Bukan itu. Anda sendiri yang ngomong bilang. Lah, iya saya lagi menyindir Kristen di dalam Bible Kristen bumi itu datar. Ih, gak tahu malu mereka rupanya. makanya saya bikin apa teman-teman? Saya bikin lelucon. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Kan kayak gitu. Nggak ada gravitasi nih ceritanya ya. Biar tidak tumpah kayak gimana? Datar aja kata Bible. Biar kagak tumpah datar aja gitu. Aduh.
Tonton selanjutnya ya. Sampai ada yang Kalau bumi itu bulat, kau mau gitu ayat kitabmu bumi itu datar, nih ya, nih, coba kau perhatikan. Nah, nih, coba kau perhatikan nih ya, ku tunjukkan di kitab kau bumi itu datar ya, nih ya, coba ujung bumi nih, ujung bumi, ujung langit, ujung bumi, oke. Bentar. Nah, nih, ya, nah, nih. Adik apa? Ucup. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ya. Dari ujung langit ke ujung langit. Jadi bumi itu ada penjuru, teman-teman, ada sudut gitu ya. Ya, menurut Kristen bumi itu datar, kalaunya ada 4 sudut. Sampai sekarang itu memang kau itu nggak pakai otak kau berbicara. Ini apa ini? Ini apa nih? Keempat penjuru dan ujung langit. Keempat penjuru itu kan mata angin, utara, timur, kau sekolah di mana? Mata angin cuma 4. Sekolah di mana kau? Tanya nahkoda kapal. Mata angin itu ada 16. Ya itu kalau itu utara. Enggak, ini pemilik Bible bumi datar ini kagak sekolah, ya. Itu memang utara, timur, barat, selatan. Makanya penulis kitab kau nggak sekolah bumi datar. Penulis kitab kau nggak sekolah, buminya datar. Saudara-saudari saya ya itu ya teman-teman, itulah kalaunya mengambil video potongannya nggak ditanyakan sama orangnya ya. Padahal apa, kita lagi menganalogikan, ngeledek kawan kita ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Gimana caranya biar tidak tumpah? Ya datar aja menurut Bible kan kayak gitu. Pakai sudut gitu ya, pakai sudut, pakai penjuru kan gitu ya. memang di dunia ini ada 4 penjuru. Aduh. Mata angin 16 bukan 4. Itu karena dikembangkan, bukan dalam Bible. Dikembangkan. Itu di sekolah belajar dulu dah, suruh belajar dulu dah penulis Bible. Kami siapa yang Bumi kok datar penjurunya 4. Ya, kawan-kawan, masih bisa Kayak gimana? seperti ini. Aduh. Makanya umat Yeremia 4:22 kalau botol jangan dipelihara. Belajar. Sama seperti Anda. Masih bisanya kalian percaya sama orang yang seperti ini mengatakan bumi itu datar. Ini ucup. Ya itu menurut Bible mau bumi datar. Mana ada dikatakan itu kan 4 penjuru. Nah memang itu 4 penjuru, bukan dikatakan dari mana kau belajar mata angin itu 4 penjuru dari mana? Itu kan utara, timur, barat. Dari mana, siapa yang ngajarin itu? Ya itu pendidikan. Pendidikan apa? Dunia yang mengatakan begitu. Makanya sekolah. Arah mata angin itu ada 16. Yang harus sekolah. Aduh, makanya sekolah gitu, bukan 4. Gimana sih? Anda yang harus sekolah. Masa Abu katanya berani bersanksi. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bible Yeremia 4 nomor 22. Oke, silakan curang. Kenyataannya ajaran yang mana yang paling jahat coba? Ajaran yang paling jahat ajaran apa, siapa coba? Kristen dong. Kristen. Tidak ada agama yang mengatakan, yang tidak ada agama di dunia ini yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang membencimu. Cuma Baik, kita cek. Kristen. Tapi Coba kalau kita cek. Muslim, dengar dulu. Tapi kalau Muslim mengatakan
Jika kau ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kau, persempitlah jalannya biar jatuh dia ke jurang. Itu Baik. saran kalian. Sekarang kita cek ya. Oke? Perang dunia pertama agama apa penyebabnya? Nggak usah lah terlalu jauh. Ayo kita cek. Nggak usah terlalu jauh.